Sekarang kita kembali lagi belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan sudut trigonometri. Kalau misalkan pertemuan kemarin ya, kalian sudah belajar mengenai cos sama sin ya. Nah, kemudian ibu kasih tantangan untuk kalian untuk membuktikan rumus tangen ini begitu ya. Dan selamat kepada Ripka, kepada Dian, kepada Angel yang telah menyelesaikan tantangan ini dengan waktu yang tepat begitu ya. Jadi 3 orang ini berhasil menjawab dengan benar. Nah, sekarang coba kita mau bahas ya, bagaimana pembuktiannya. Nah, kita mau buktikan kalau misalkan tan X plus Y itu sama dengan tan X ditambah tan Y per 1 dikurang tan A dikali tan Y. Nah, kita berarti berangkat dari mana? Nah, kita berangkat dari tan itu kan bisa kita jabarin jadi sin per cos. Nah, berarti kalau misalkan tan X, kita artinya apa? Sin X plus Y dibagi cos X plus Y. Bener ya? Nah, sekarang kita jabarkan nih. Sin A plus Y apa yo? Ada yang ingat? Iya, bener. Jadi, sin X plus Y itu bisa dijabarkan menjadi sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y dibagi sama, ayo apa? Kalau cos, jadi cos ini dia yang sama-sama gitu barengan, tapi kalau plus jadi minus. Kalau sin dia yang beda genre gitu ya, tapi kalau plus dia tetap plus. Jadi kalau misalkan cos ngafalinya enak gitu, dia cos sin gitu ya. Berarti di sini kita bisa tulis cos X dikali cos Y. Kalau ini tambah, ini jadi kurang, ini jadi sin X dikali sin Y nih. Nah, kemudian kita akan manipulasi dia, kita akan ubah, kita akan giring dia ini ke dalam tan. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita kan ada sin X nih, kita mau ubah dia menjadi tan, berarti kita bisa apa? Ya, kita bisa bagi dia sama cos ya. Tapi kalau misalkan di sini dibagi cos, berarti yang di bawahnya juga harus dibagi cos. Gitu. Kemudian kalau misalkan ini tan Y. Tan Y kita punya sin Y. Berarti kita harus apakan dia? Iya, kita itu harus bagi dia sama cos Y. Oke. Nah, sekarang berarti kita bisa bagi dia dengan ini bagi ya, dengan cos X dikali cos Y. Kalau misalkan pembilangnya dibagi cos X dikali cos Y, berarti ini juga penyebutnya dia dibagi cos X dikali cos Y. Gitu ya. Oke, yuk. Sekarang sin X dikali cos Y ini kita bagi sama cos X dikali cos Y ditambah ini cos X dikali sin Y dibagi cos X dikali cos Y. Ini ya, kalau misalkan penjumlahan berarti semuanya juga kudu wajib dibagi. Nah, sekarang kalau yang ini dia menjadi cos X dikali cos Y dibagi sama ini kan cos X dikali cos Y dikurang sin X sin Y dibagi sama cos X dengan cos Y. Nah, dari sini ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Bisa ya. Ini cos Y coret-coret. Ini ada cos X kita juga bisa coret-coret. Terus ini kita coret, ini juga sama toh, coret-coret. Nah, seisi ya. Nah, maka tinggal ini
Ya, untuk sin X dengan cos X berarti kita bisa ubah dia menjadi tan X. Ini kan satu ya, nggak usah ditulis. Ditambah sama, kalau ini sin Y dibagi cos Y nak, menjadi tan Y. Dibagi dengan, ini apa dibagi jadi, bukan 0, tapi ada nilainya, ini 1 ya. Dikurang, nah ini menjadi tan X, ini menjadi tan Y. Maka ini tan X dikali tan Y. Nah, oke. Apakah nilainya sama? Sama nggak ya? Iya. Jadi, benar ya, terbukti. Ini ya. Oke, gampang kan? Gampang lah ya. Nah, sekarang kita mau buktiin kalau misalkan dia minus, berarti tinggal kita masukin tan X ditambah min Y ya. Enggak. Berarti lewat ini aja. Berarti tan X ditambah tan minus Y per 1 ditambah tan X dikali tan min Y. Nah, di dalam tan, dia ini nak, di sinilah ya. Aduh ibu sele-sele. Di sini sele-selenya. Tan min Y itu sama dengan min tan Y. Sama kayak cos. Oke, berarti ini kita bisa tulis menjadi apa nak? Menjadi tan X dikurang Y itu sama dengan tan X dikurang tan Y. Ya, ketutupan. Nih. Dibagi 1, ini minusnya ke sini ya, jadi positif. Tan X dikali tan Y. Oke. Ini dia rumus untuk penjumlahan dan pengurangan sudut dalam tangen. Gimana? Gampang ya? Gampang lah ya, bisa. Oke ya, nah sekarang coba kita masuk di dalam contoh soal. Contohnya, di sini ibu punya cos ini cos 15 ya. Nah, berarti kita bisa pakai cos berapa ya yang bisa nilainya 15. Pengurangan lah ya. Misalkan 45 dikurang 30. Bu, bisa nggak sih Bu kalau misalkan saya mau pakai cos 60 dikurang 45? Bisa. Nah, kita jabarin ya cosnya. Kalau cos itu dia bisa dirubah menjadi apa nak? Iya, kalau cos X dikurang Y, kita punya cos X cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Kalau cos, ingat cos itu sejenis cos sin. Kalau di sini negatif, yang di sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau ini nanti sin, ini mix ya, kosin gitu, mix dia. Nah, sekarang ini maka ini yang jadi X-nya, ini yang jadi Y-nya ya. Berarti berdasarkan yang ini nak, kita bisa tulis apa? Kalau misalkan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali cos 30 derajat. Yuk kita jabarkan. Ingat ya, cos itu berapa? Cos di sini setengah akar 2 dikali cos 30 setengah akar 3 ya nak, ditambah sama sin 45. Ayo sin S tidur setengah akar 2 dikali cos 30.
sorry, nah ini harusnya sin ya, sin 30 sama dengan setengah. Oke, nah maka yang ini dia adalah dikalikan jadi 1/4 akar 2 dikali akar 3 jadi 1/6. Kita tambahkan 1/2 kali 1/2 akar 2 jadi 1/4 akar 2. Nah di sini 1/4-nya kita bisa keluarin jadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Boleh nggak sih ini menjadi akar 8? Nggak boleh, ini sudah fix begitu ya, nggak bisa disederhanakan lagi begitu. Bagaimana? Bisa?